Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Majelis Ilmu bersama Ustadz Henry Lensa. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas kajian yang judulnya Teknologi Akhir Zaman dalam Pandangan Kacamata Syariat. Untuk mempersingkat waktu dan menyegerakan kajian, maka saya persilakan untuk Ustadz Henry menyampaikan materi. Fadhal Ustadz. Tes. Mana suara jelas? Di akhir zaman ya. Jelas ya? Belum kedengar ya? Tes. Belum. Tes. Oh, udah. Udah. Baik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saati an yataqaraba az-zamanu wa an yafshuwa al-jahlu wa yantashiru riba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyika fi jannati khuld. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 60 menit kurang ya ke depan kita akan sama-sama membahas tentang satu dari tanda-tanda kebesaran dan kebenaran Islam. Nah, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apa yang dikabarkan oleh beliau, entah itu Al-Quran atau Sunnah, adalah benar adanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bicara pakai hawa nafsunya, tetapi mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi Nabi bicara itu benar adanya. Nah, ini secara umum dan asalnya seperti itu. Jadi sebagian sahabat pernah ragu mau menulis setiap kata-kata yang keluar dari Nabi. Kata Nabi, jangan ragu. Uktub walladzi nafsi Muhammad walladzi nafsi biyadi la yakhruju minhu ilal haqq. Tulis aja, kata Nabi, demi yang jiwaku di tangannya, apa yang keluar dari
sini kata Nabi itu benar. Nah, walaupun secara fakta juga Nabi SAW manusia, ya, manusia. Nah, jadi Nabi terkadang keliru, tapi kelirunya itu apa? Tetap dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, alias apa? Pasti Allah akan luruskan. Nah, dan kenapa Nabi keliru terkadang? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan semulia-mulianya Nabi Muhammad tetap manusia. Jadi tetap salah dan lupa. Nah, jadi itu. Nah, mungkin yang akan kita jadikan patokan ya untuk membahas tentang tema kita malam ini adalah satu hadis, nanti teman-temannya kita sertakan ya. Nah, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dari situ nanti kita berpikir, kita renungkan, kita ambil salinya. Ya. Nah, jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya kunu fi akhiri ummati, akan ada pada akhir umatku rijalun, para laki-laki, yarkabuna ala surujin, mereka akan mengendarai ala surujin, di atas pelana-pelana ka'asbahir rihal, sebagaimana ar-rihal." Nah, jadi makna rihal nanti kita akan bahas. Rihal di sini rohlun, sebetulnya segala sesuatu yang ditaruh di atas apa namanya binatang atau kendaraan kalau zaman dulu. Sebetulnya sejenis pelana juga. Baik. Yanziluna ala abwabil masajid, mereka akan berhenti di depan pintu-pintu masjid. Nisa'uhum kasiyatun ariyat, wanita-wanitanya, entah itu istrinya, anaknya, keluarganya, kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang, ala ru'usihinna ka'asnimatil buktil ijab, di atas kepala-kepala perempuan tersebut seperti apa, punuk unta, asnimatil bukti, saya punuk unta al-ijab. Nah, il'anuhunna, laknatlah mereka, fa innahunna mal'unat, karena mereka itu terlaknat. Lau kanat wara'akum ummatun minal umam laqadamahunna nisa'ukum, seandainya di setelah kalian itu ada umat lagi, maksudnya ada peradaban lagi setelah umat Islam. Umat Islam itu umat terakhir, ya, umat akhir zaman, ya. Maka wanita-wanita kalian yang tadi tidak berpegang teguh dengan syariat ini akan hina sehingga menjadi apa? Khodam, menjadi pembantu, menjadi budak, menjadi pelayan umat-umat yang akan datang. Kenapa? Karena perempuan kaum muslimin sudah seperti itu, ya, sudah tidak berpegang teguh dengan syariat. Kama qadamakum nisaul umam qablakum, sebagaimana wanita-wanita umat-umat yang ada menjadi pembantu untuk kalian. Nah, ini Nabi ngomong seperti ini ketika Islam sudah mulai lumayan kuat. Nah, yang menarik di sini adalah ta'liq atau komen dari Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab silsilah hadis sahihah, Nah, baik, di sini
diterangkan, idza alimta, Syekh Albani mengatakan, idza alimta hada yatabayyanu laka bi idznillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yushiru bidzalika ila hadhihi al-maktubah allati ubtukirat fi hadzal asr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, kata beliau. Idza alimta hada, apabila engkau sudah mengetahui hadis ini, kata beliau, na'am yatabayyan laka, engkau bisa tahu biidznillah dengan izin Allah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru, memberi isyarat, memberi petunjuk dengan hadis tersebut, bidzalik ila hadhil martubah, apa? Terhadap markubah allati ubtukirat fi hadzal asr, kendaraan yang baru ditemukan di abad ini atau di zaman sekarang. Ala wahiyya sayyarat, yang mana itu adalah mobil, ya. Karena di dalam riwayat lain diterangkan bahwa wanita-wanita tersebut apa? Seperti dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Hakim. Jadi apa? Mereka yarkabun al-mayasir. Yarkabun al-mayasir. Nah, yarkabun al-mayasir. Mayasir itu apa namanya? Sesuatu yang lembut. Nah, misaroh jamaknya mayasir. Jadi tempat duduk yang nyaman, kayak pelana tapi besar. Nah, ya, di sini diterangkan, ala wahya sayyarat fa innaha wasirah wa wati'ah layyinah. Kenapa? Karena itu tadi ya, mobil joknya semua itu kalau masuk situ itu nyaman. Nah, nyaman ya, wati'ah itu bisa duduk santuy ya, wasirah lembut, layyinah lembut, kasbahir rihal, sebagaimana pelana yang halus. Nah, wa yu'ayyidu dzalika, dan menguatkan makna ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud, nah, di sana ada satu riwayat, hadisnya walaupun pada sanadnya ada keterputusan. Baik, dalam riwayat Abi Daud diterangkan bahwa kendaraan yang akan dipakai itu mirip rumah. Ya, di sini ya kita baca hadisnya. Takunu ibilun disyayatin. Ya, akan ada unta itu dimiliki oleh para setan. Wa buyutun lisyayatin, ada rumah-rumah juga dimiliki oleh para setan. Kemudian fa'ama ibilu syayatin, nah Nabi jelaskan, adapun ibil syayatin, unta milik setan itu apa sih maksudnya? Faqad ra'aituha, saya sudah melihatnya. Apa itu? Ya khruju ahadukum bijunaibatin ma'ahu qad asmanaha fala ya'lu ba'iran minha. Salah seorang di antara kalian keluar, nah, dengan ontaknya yang gemuk tadi itu, bagus. Kemudian unta istimewa ya, kalau bahasa istimewa. Falam di sini wayamurru bi akhihi qadin qata'a bihi, kemudian melewati saudaranya seiman yang enggak punya kendaraan atau memerlukan bantuan ya. Apa? Fala yahmiluhu, enggak diajak. Enggak diajak. Fala yahmiluhu. Wa amma buyutu syayatin, adapun rumah-rumah syaitan, falam aroha, saya belum lihat, tapi ada kata Nabi. Nah, kalau Syekh Albani, beliau menafsirkan ini, jadi ada kendaraan yang mirip rumah,
Ada kendaraan yang milik rumah itu nanti itu miliknya syaitan. Maksudnya apa? Nabi mengkritik di sini apa namanya? Jadi Syekh rahimahullah taala menjelaskan kalau yang zaman dulu kan dia mentang-mentang punya unta mewah, unta mahal, buat saudaranya gengsi lah takut kotor kan untanya kalau yang naik kerja di sini. Ya. Nah, ini sekarang nanti di akhir zaman kendaraannya itu mirip rumah. Mirip rumah nanti ada kesamaan. Jadi kendaraan mewah, mobil mewah itu kalau melewati orang-orang miskin, orang-orang biasa, nggak mau diajak orang itu. Kenapa? Kata Syekh Albani, yang nggak cocok di sini kata beliau, wa dhahir annahu alaihi salatu wasalam ana bi buyuti sayyidi hadis sayyarat al-faqih. Jadi kata Syekh Albani, lahirnya yang dimaksud dengan rumah-rumah syaitan ini, kenapa? Karena dimiliki oleh orang yang sombong tadi itu dan banyak dimiliki. Jadi orang yang memiliki mobil-mobil mewah itu yang mirip rumah tadi ya, allati yarkabuha ba'dun nas mufakharatan wa mubaha, yang dikendarai oleh sebagian manusia untuk sombong, untuk sombong-sombongan. Ya. Ya enggak? Sekarang banyak-banyakan mobil enggak? Punya Ferrari berapa? Hah? Jamnya apa? Jam apa? Rolex. Nah, mobilnya punya segini-segini. Nah, wa idza marru bi ba'dil muhtajin, apabila mobil ini melewati orang yang apa? Yang miskin, orang yang perlu, ila rukub untuk mengendarainya. Ila rukub lam yurkibuhum, enggak diajak. Kenapa? Wa yarawna anna irkabahum yatanafa ma'al kibriyaihim wa batrasatihim. Kenapa nggak cocok? Ini mobil mewah masa dinaikin sama abang beca. Mobil mewah yang naik ya sekretarisnya. Sekretarisnya atau apa itunya. Atau mungkin biasanya pada nempel kan. Atau asistennya lah. Atau orang-orang yang bening-bening aja. Atau yang dia suka. Yang bisa naik. Kalau rakyat miskin ya nggak dinaikin. Kenapa? Nggak cocok dengan mobilnya itu. Merusak. Makanya ada maling kundang. Tuh maling kundang itu betul atau enggak, tapi kenyataan ada orang yang gengsi duduk bareng sama orang tuanya. Kalau bisa orang tuanya dari kampung tuh jangan nongol ngisi-ngisi ini gitu ya. Malu-maluin. Oke. So orang kampung, muka kampung, tangan kasar karena kerja terus di sawah. Maluin anak. Malu enggak bangga sama orang tuanya. Bahkan kalau bisa orang tuanya di balik layar aja selama-lamanya. Nah, jadi ini kata beliau. Nah, dia juga mungkin ya karena saking kendaraannya ini mewah, orang kampung juga mikir malu lah. Ini harganya bukan kayak harga motor second 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi memang harganya mahal. Jadi mau pegang aja aku dosa. Apalagi minta naik seperti itu. Nah ini isyarat. Ini isyarat. Nah, ini dikuatkan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim tentang di akhir zaman itu nanti akan la tutrakunna al-qilas. Hadis riwayat Imam Muslim ya. La tutrakunna al-qilas atau la tatrukunna al-qilas. Kalian ini sungguh-sungguh nanti akan meninggalkan al-qilaso. Apa itu al-qilaso? Al-qilaso. Apa al-qilas? Al-qilas jamak dari apa? Qolis yaitu unta yang istimewa, unta yang masih muda, yang gagah gitu ya. Kalau perempuan itu fatatun, pemudiknya gitu SMA lah ya. Atau baru S1, belum 30 ya. Jadi yang seger-segernya. Kalau pemuda itu laki-laki yang masih perkasa. Kalau perempuan yang masih
gadis gitu ya. Jadi itu akan ditinggalkan. Padahal dulu itu orang punya onta itu udah paling keren kalau untuk kelas masyarakat Arab. Makanya kan sering Nabi kalau ada orang masuk Islam lewat kamu itu lebih baik daripada unta merah. Khairun laka min humurin na'am, min humurin na'am. Jadi unta merah. Mahal. Unta merah dulu ya mobil mewah sekarang. Nah itu nanti di akhir zaman unta masih ada. Sekarang di Arab unta masih ada. Masih. Nanti orang-orang kan ada yang kurban unta ya. Nah, teman-teman teman-teman yang mikir teman-teman yang mikir mikir hidup, teman-teman yang mikir hidup dimatiin dulu. Oke, jadi barakallahu fiikum. Jadi unta akan ditinggalkan, unta akan ada sampai akhir zaman, makin ada. Kata Nabi la tutrukun atau la tatrukun al-khilas, unta-unta yang mahal-mahal, yang bagus-bagus itu akan ditinggalkan. Nah, di akhir zaman ini isyarat bahwa unta masih dulu unta itu sumber kehidupan. Ya. Naik haji punya unta keren. Ya enggak? Nah, kemana-mana naik onta, perang naik onta, sampai sebelum negara-negara Arab nemu minyak, itu onta masih barang mahal. Dan ini juga berhubungan dengan teknologi ya. Negara Arab yang sekarang kita saksikan mengalahkan negara-negara Eropa dari segi pembangunannya itu berhubungan dengan teknologi, dan itu berhubungan dengan akhir zaman dan barang tambang. Jadi barang tambang itu akan berpengaruh, itu bisa digali karena teknologi juga. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, satakunu ma'adin yahduru hasyirarun nas, akan ada barang tambang yang akan menikmati orang-orang buruh. Orang-orang beriman tidak bisa tambang soalnya, nggak bisa IT ya, nggak tahu cara di sini ada emasnya atau enggak. Ya nggak, ini emasnya kecil atau besar, nggak tahu. Tapi kalau orang ahli teknologi ada rumusnya, tahu ini bisa sekian ribu tahun ini, makanya yang ngalangin bunuh aja ya. Nah, tahu di sini ada emasnya, di sini ada nikelnya, ini ada bauksit,nya, karena dia punya teknologi. Nah, dengan teknologi tersebut akhirnya dikeluarkan isinya, kemudian mereka dengan teknologi juga bisa membangun bangunan yang tinggi. Itu terjadi di Arab. Nah, jadi apa kata Nabi SAW, ciri-ciri kiamat akan maju teknologi, itu ditampakkan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kata Nabi SAW, antara al-hufat al-urat arua asyah ri'a asyah yatatawwaluna fil bunyan. Kalian nanti akan menyaksikan, Nabi ngomongin ke sahabat, tapi sahabat sudah meninggal. Kita lah baca hadis Nabi itu, kita jadi yang menyaksikan. Kalian akan menyaksikan orang-orang nyeker itu bahasa gaul orang Sunda ya. Enggak pakai enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Itu negara Arab sebelum dapat minyak itu nyeker biasa. Bajunya enggak disetrika, kainnya itu lecek-lecek ya. Nah, sebelum ada ketemu minyak dan sebelum hadir teknologi untuk menggali minyak, itu dulunya gitu, kambing, onta itu barang istimewa, sudah paling bagus. Nah, setelah itu mereka si orang-orang yang miskin kayaknya itu cuma punya dulunya kambing, pengembala kambing, lama-lama mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya tatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Saingan itu. Ya, ini buat tower ini buat tower ini. Oh, ini natihatus sahab istilahnya, kalau bahasa Arab itu pencakar langit. Nah, itu dibuat sama teknologi atau sama itu ada sekolahnya kan? Ada sekolahnya, ada kursusnya. Supaya bisa ada rumusnya itu supaya supaya nggak kesambar petir. Kita kan naik pohon aja kesambar petir. Ini ada caranya supaya di atas walaupun besi nggak kesambar petir. Nah, itu ada ilmunya, ada. Sehingga terjadilah. Jadi memang di akhir zaman teknologi itu akan gila-gilaan. Nabi juga mengatakan zuhurul qalam, di hari kiamat itu akan banyak pena. Pena itu banyak, dulu itu punya pena satu udah keren. Apalagi zaman Imam Bukhari, zaman Rasul yang bisa baca tulis,
Zaid bin Thabit yang S1 paling yang bisa dulu cuma beberapa orang sahabat saja. Makanya ada pintar sedikit Nabi angkat langsung. Ini pandai baca tulis. Bahkan orang-orang kafir disewa, bukan disewa ya. Kalau mau bebas ajarin anak-anak Madinah baca tuh. Nah, itu masih. Jadi kertas itu ya kayak emas. Nah, zaman Imam Bukhari masih termasuk susah itu baca apa. Imam Bukhari termasuk yang mengikuti perkembangan teknologi karena industri kertas itu ketika zaman Abbasiyah kaum muslimin sudah berhubungan dengan Cina. Memang Cina dari dulu jago. Nah, yang masalah tunduk itu aja kalau yang jadi masalah. Kalau kerjasama, kan, akhirnya Abbasiyah buat pabrik kertas, industri kertas itu kargo di istilahnya. Makanya kalau belajar itu kita harus hubungkan. Jadi ilmu itu nggak boleh bisa, harus kita kagot. Membuhori ke pasar beli kagot itu ada cara meraup itu ada sendiri. Kayak sekarang antum bisa Excel, bisa teknologi itu. Yang pegang teknologi bunuh orang pun kalau pakai teknologi nggak apa-apa. Nah, ya nggak? Itu nggak sengaja bomnya jatuh sendiri katanya. Ya, bom atom. Ya, nggak bisa. Nah, itu bisa. Nah, termasuk nanti dengan teknologi itu, ini berhubungan dengan sarana transportasi, akhirnya bisa cepat dari sana pindah ke sini cepat sekali, cepat sekali, barang-barang cepat sampai kata Nabi ciri kiamat juga taqarrubul aswaq, pasar semakin dekat. Ya nggak sekarang tuh bisa jual beli Alibaba ya, barang di Amerika tuh bisa dilihat barangnya itu taqarrubul aswaq. Nah, itu ciri. Nah, akhirnya dengan ini semuanya itu mudah. Dan dengan teknologi itu juga kemaksiatan, kemungkaran mudah juga. Ini cepat sekali. Makanya kata Nabi itu satu paket semua. Zuhurur riba, riba akan merajalela itu karena teknologi. Uang itu nggak ada wujudnya, nggak ada nilainya, cuma angka-angka toh. Bahkan besok kalau bisa manusia itu ditaruh chip aja, ya di chip, taruh chip atau mau disuntikan mau di apa terserah, atau ditaruh beneran, udah belanja itu kayak cuma gitu-gitu saja. Jadi pas mau ngambil uangnya nggak ada, nanti dulu kayak lagi kemana, kasih angkanya aja, masih ada kok angkanya ada. Nah, akhirnya apa? Jadi ini juga kenapa riba banyak tersebar karena teknologi. Ya sebelum ada teknologi maju, ada juga riba, cuma nggak segila ketika teknologi maju. Ini satu paket. Kebaikan ya cepat, keburukan ya cepat. Nah, jadi saking majunya teknologi. Nah, ada isyarat yang lain. Ini satu paket ya dengan di sini kita hubungkan mobil, kemudian HP. Nah, HP itu sebagian. Nah, jadi kita itu kalau baca hadis pakai hati. Kata Nabi, rubaha milifikin ilaman huwa apa, bisa saja anak nyampaikan hadis, anak itu nggak terlalu paham. Yang dengar itu paham, bisa ngambil kesimpulan, lebih paham. Allah berikan daya nalar yang lebih lebih kuat karena hatinya bersih, rajin istighfar, rajin sholawat, ya, rajin membantu orang miskin. Akhirnya Allah berikan cara pandang. Makanya sering ulama-ulama begitu. Contohnya tentang HP. HP itu dalam Anda baca ya hadis. Hadis tentang HP itu. Ya, apa itu hadis tentang HP Jawa? Ada, pernah dengar nggak? Ya, nggak apa-apa, kita baca saja. Barakallahu fikum. Ini sangat menarik. Di sini ya kita baca hadisnya. Teman-teman silakan buka. Hadis riwayat Tirmidzi, walladzi nafsi biyadi la taqumu hatta tukallimus sibau al-insa. Ya. Jadi demi yang jiwaku ada di tangannya, kiamat nggak akan tegak sampai nanti binatang-binatang buas itu bicara sama manusia. Itu sekarang sudah mulai biasanya kalau sekarang tuh cuma sekadar imajinasi saja, ada binatang buas bicara dengan manusia, bahkan hidup dengan manusia, itu masih dalam imajinasi. Marsa Embers si Marsa ya pokoknya. Nah sekarang itu teknologi sudah mulai bagaimana ini ayam disuntik, diracik gennya dengan anu buruk, ayam bisa terbang. Sudah mulai penelitian ke sana. Jadi nanti ayam punya sifat burung seperti itu. Nanti antum bisa jadi punya sifat binatang. Kalau zat binatang dimasukkan ke antum bisa kayak binatang nanti sifatnya. Makanya kita nggak boleh makan babi supaya nggak punya sifat babi.
Sekarang mungkin bukan caranya, mungkin gimana? Mungkin pakai cara yang halus supaya manusia itu masuk ke dalamnya sesuatu yang haram itu dengan cara itu teknologi juga. Pakai vaksin ya. Pakai vaksin. Wallahu a'lam, bisa jadi. Nah, intinya itu teknologi itu akhirnya kalau kita nggak sadar, kita nggak ngeh, kita polos-polos saja, ya dianggap ini memang zaman kita zaman ini. Ya, nah di sini ya intinya nanti binatang itu bisa bicara. Makanya nanti ciri kiamat besar itu ada satu binatang yang memang kerjanya bicaranya benar. Kamu nggak bertauhid, kamu bukan orang muslim, kamu kafir. Karena kiamat sudah mau tegak. Kalau yang ngikutin Dajjal ada sendiri di sini, ya ada bosnya, tulisannya kafaro, itu grupnya sendiri dan itu diikuti oleh banyak orang. Ya bahkan orang Madinah pun nanti akan jadi followernya Dajjal. Kenapa orang munafik ada di Madinah? Zaman Nabi aja banyak. Ya, Al-Quran yang menjelaskan itu sendiri. Nanti Madinah bergoncang 3 kali keluar. Sudah pernah kita bahas ya dalam satu pembahasan tentang Dajjal itu. Ini sebetulnya ngeri sedap. Bayangkan, itu pusatnya Islam aja, ada orang Islam aja yang ikut Dajjal. Dajjal berarti baik walaupun kafir, yang penting bagi-bagi roti tahu, yang penting kasih pinjaman tahu, yang penting kasih lapangan pekerjaan, yang penting membuatkan antum apa? Maslahat. Ya, jadi Dajjal itu yang dukung nanti umat Islam juga, tapi umat Islam munafik. Jelas-jelas dia ngakui kafir, nggak dikafirkan sama dia. Giliran umat Islam yang membela Islam, yang pertahankan Islamnya itu dihabisi. Itu makanya nanti Dajjal sasaran utamanya salah satunya Madinah. Kalau Madinah udah dipegang, ya dia kan sempat dibuat isu bahwa orang Madinah aja udah ngikutin. Mereka saja sudah nyerah. Mereka saja membenarkan saya, apalagi kamu cuma di sini ikutin saya katanya. Baik, semua agama sama, semua peradaban sama. Nah, apakah Dajjal murni begitu gitu? Ya mungkin bisa jadi dengan teknologi, sangat mungkin sekali itu juga dengan teknologi bisa apa namanya cepat sekali berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, terus bisa istilahnya merubah keadaan, apa yang kelihatannya A bisa jadi B segala. Ya kayak sekarang aja. Sekarang dengan teknologi itu suara-suara kita diganti gambarnya saya gambar kita. Iya. Zoom ini termasuk ciri kiamat. Taqarrubu al-aswaq. Jadi akan ciri pasar semakin dekat. Pasar itu isyarat untuk tempat. Jadi tempat akan semakin dekat. Ya benar ini. Oh iya, pasar itu. Pasar kan tempat jualan, tempat belajar, tempat semua jadi dekat. Antum bisa lihat anak, bisa lihat antum. Dulu kawin susah, nggak ada yang mau tahu. Sekarang bisa banyak yang tahu dengan gara-gara tempat didekatkan. Lewat apa? Ruangan online. Yang itu ya. Jadi ini sangat mewarnai suasana akhir zaman. Tapi ya, walaupun sudah begini, kalau hati kita keras itu ya biasa aja. Mau kiamat besok ya, kalau hati kita udah keras ya maksiat aja. Nggak ada hubungannya, ya, nikmati aja. Nah ya, oke. Kemudian di sini hatta tukallim ar-rajul. Nah ini. Hatta tukallim rajula azabatu sautihi. Nanti ujung dari cemetinya, cambuknya itu bisa memberi kabar apa namanya? Bisa memberi kabar seseorang. Terus wasyiraku na'lihi, dan juga tali sandalnya bisa mengabarkan kepada yang punya sandal tersebut. Wa tuhbiruhu fakhiduhu bima ahdatsahu aluhu, dan pahanya akan memberi kabar terhadap si orang yang punya paha tersebut terhadap apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Nah, dari sini sebagian ambil istimbat tentang konsep HP. HP itu ditaruh di mana? Di paha, di saku. Dari sini antum itu sekarang HP itu bisa digabungkan dengan CCTV murah aja. Antum beli di Shopee banyak, itu ada CCTV murah aja 400.000 untuk pasang di rumah. 4 antum pasang depan belakang, sambungkan ke HP. Istri antum ngapain? Baca Quran, solehah,
belum tahu. Istri antum kerjanya ngerumpi, tahu. Jadi bisa tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Karena sekarang CCTV bisa disambungkan ke HP. Bahkan video call atau kalau juga apa namanya. Jadi di ngerekam, ditaruh di paha sini, kerekam semua itu yang dilakukan di rumah kelihatan. Nah, wah itu ya ini makanya di sini perlu kita di sini ya, apa namanya, Syekh bin Baz rahimahullah, padahal beliau buta ya, masya Allah. Nah, tentang dia bicara tentang cemeti yang bisa bicara, kata beliau termasuk makna cemeti itu tongkat. Jadi tongkat yang bisa bicara, mengabarkan apa yang terjadi di rumahnya. Ini tongkat itu kalau kita lihat, tongkat yang bisa bicara itu tongkat selfie. Ya ini cuma penafsiran ya. Anda bisa terima bisa enggak, cuma kita harus pakai ketika baca nas itu biar nanti dajjal ada ciri-cirinya. Kalau kita nggak paham, oh ini bukan dajjal katanya. Keriting, kurang keriting katanya. Rotinya itu roti apa begitu, donat atau apa nanti, roti Arab atau apa. Makanya kita harus kadang-kadang kita harus sedikit, walaupun harus sedikit berani memastikan inilah contohnya di akhir zaman perempuan banyak pakai baju tapi telanjang. Kita yakinkan inilah memang sudah terjadi. Maksudnya ini sudah terjadi di zaman kita, karena zaman Nabi belum terjadi. Ya, zaman kita terjadinya. Kalau kita nggak berani menurunkan hadis itu, akhirnya nggak terjadi kiamat. Nanti kiamat terjadi juga bukan kiamat, katanya gempa aja. Ini bukan kiamat. Hah? Iya, ini apa namanya, gempa terbesar sedunia katanya. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Jadi hadis ayat itu nggak dipakai sama dia. Padahal hadis ayat itu dikasih begitu supaya kita tambah yakin terhadap syariat Islam. Jadi mati-mati demi Islam. Sebagaimana mereka mati-mati demi maksiat, mati-mati demi harta. Supaya tambah yakin. Nah, kalau hadis ini nggak bisa kita inzal, kita jatuhkan dalam kenyataannya, akhirnya kita nggak menghayati. Seperti itu. Walaupun untuk ini kita akan sebutkan wallahu a'lam. Kita apa namanya berpendapat seperti itu, walaupun bisa jadi ada makna yang lain tidak bertentangan. Nanti di akhir zaman memang betul-betul mungkin paha bisa bicara, binatang bisa bicara, dan itu kenyataan juga ada, binatang betul-betul bisa bicara. Apa namanya, di zaman Nabi pernah terjadi. Nah, makanya kalau Nabi Sulaiman bisa memahami, Nabi Muhammad juga bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang kita salah satu rumus memahami hadis-hadis yang berhubungan dengan akhir zaman itu jangan dipertentangkan. Bisa jadi ini, bisa jadi masih berlanjut. Jadi makna ini tidak bertentangan dengan makna itu. Nah, waktu terasa cepat kata Nabi. Taqarrubuz zaman, waktu terasa cepat. Kata Ibnu Hajar, benar ya. Kayaknya kita itu, katanya itu di zaman dia abad ke-9. Waktu itu kayaknya cepat sekali. Zaman kita lebih cepat lagi. Dulu itu waktu kita kecil puasa itu lama banget buka puasa. Sekarang anak kecil tahan kasih HP aja tahu-tahu azan maghrib. Ya, jadi memang juga perasaan itu terasa. Nah, jadi waktu ya termasuk teknologi itu yang membuat kita merasa waktu terasa cepat, nggak kerasa. Ya nggak, di depan HP dari Isya sampai subuh nggak kerasa. Zaman dulu mimpi buruk terus, maksudnya lama banget malam itu ya. Nah, belum ada listrik, belum ada apa, itu terasa malam itu Pak jam. Jadi ini harusnya membuat kita sigap. Nah, ya. Nah, jadi isyarat. Jadi nanti di situ banyak perzinahan di akhir zaman. Ya karena teknologi juga. Yaitu karena pasar mudah, jualan orang juga jadi mudah. Menawarkan diri juga jadi mudah untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Zina kan semuanya sekarang, mohon maaf ya. Dulu itu kayaknya gimana ya? Perempuan itu pakai sopan mungkin masih sopan. Sekarang dengan gampangnya, jadi yang di Amerika bisa dilihat sama orang pedalaman, yang di pedalaman bisa dilihat sama sana. Akhirnya itu tersebar, akhirnya ngasih contoh nggak bagus, akhirnya anak SD apa namanya sudah paham konsep seperti itu, berpikirnya sudah liar anak SD, SMP. Akhirnya apa, biasa saja seks bebas sebelum nikah, itu pengaruh teknologi.
Jadi teknologi banyak perzinahan. Tapi satu sisi teknologi juga untuk kebaikan. Jadi itu intinya yang akan terjadi. Nah, sekarang siapa yang bisa memanfaatkan itu untuk kebaikan, yaitu bagian dari kebaikan tersebut. Nah, jadi istilahnya itu seperti pernah sering ya kita omong. Jadi Nabi itu bicaranya peta dunia, guru kata Nabi, zuyaliyal ardh. Aku dilihatkan kepada aku bumi. Farai itu masyariqaha wa magharibiha. Saya tahu namanya timur dan barat. Wa sayablughu mulku ummati ila ma zuwiya minha. Nanti umatku akan sampai ke tempat-tempat itu. Jadi Nabi masih motivasinya juga semangat. Nanti kita akan sampai sini. Kita sampai akan ke timur, sampai ke barat. Nah, seperti itu. Dan itu harus dengan otak teknologi. Jadi Utsman Affan di zaman itu kenapa penaklukan begitu cepat? Karena salah satunya angkatan laut, angkatan bersenjata sudah mulai digarap. Angkatan laut di zaman Utsman, nanti lanjut ke Muawiyah. Di zaman Turki Utsmani angkatan laut terkuat. Nanti dibuat jelek namanya, bajak laut yang Barbarossa. Nah, jadi contohnya lah Konstantin yang kata Nabi akan ditaklukkan. Itu nggak bisa ditaklukkan kalau bukan dengan izin Allah tentunya dan teknologi. Ya, nah, jadi teknologi itu insinyurnya Muhammad Al-Fatih dari orang Kristen. Ini apa-apa, kita ambil dari mereka, tapi untuk kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ya sebagaimana dulu orang-orang Barat ngambil dari umat Islam konsep kedokteran, konsep ilmu sosial, apa segala gitu dibawa ke Barat, maju sekali mereka. Nah, seperti itu. Tentang hukum, tentang apa banyak itu dalam kitab Muwatta, banyak yang sudah berarti sudah satu kenyataan, ya. Nah, jadi hal-hal yang terjadi itu sudah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk akan tersebarnya alat musik, zuhurul ma'azif, ya. Tentunya alat musik yang melalaikan, yang di situ ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, ya, itu yang jelas, yang satu paket dengan kemaksiatan. Jadi kita bahas, itu sudah pernah kita singgung ya tentang alat musik. Jadi Nabi menyinggung tentang duhurul ma'azib, itu satu paket, rata-rata hadisnya menyinggung tentang kemaksiatan yang satu paketnya. Sekarang juga bisa kita lihat kan. Nah, itu kenapa bisa tersebar? Kenapa banyak? Kan ini satu paket semua. Kenapa sekarang kemaksiatan yang seperti itu bisa didengar bisa dilihat, ya enggak? Nah, zaman dulu susah, harus ke tempatnya. Sekarang, ya bisa melihat. Yang joget-joget bisa dilihat, yang enggak pakai baju bisa dilihat. Nah, kemudian itu ya tentang isyarat dari Nabi Sallam, dan itu sudah terjadi. Nah, di sini penjelasan beliau, Syekh Albani melanjutkan hadis yang pertama tadi. Nah, di sini idan fafil hadis mu'jizah al-ilmiah, kata Syekh Albani, dalam hadis tadi yang kita baca ada mu'jizah ilmiah, ada mukjizat ilmiah ghaibiyah ukhra, yang itu membicarakan masa depan selain nisa kasiyat ariyat, selain akan ada nanti kaum muslimin, wanita-wanitanya pakai baju nggak pakai baju. Zaman dulu wanita-wanita muslim itu pakai baju, pakai hijab. Sampai pun Mustafa Kemal Atatürk yang sangat liberal itu, yang adan pun pakai bahasa Nusantara, pakai bahasa Turki, ya, itu awal-awalnya sebelum dia menguasai pegang pemerintahan, itu istrinya ya pakai hijab. Karena memang itu bukan ajaran Arab Saudi, itu ajarannya kaum muslimin, membadar Syafi'i kek, membadar Hambali kek, membadar Hanafi, intinya hijab, entah itu tertutup muka atau tidak, tapi aurat tuh itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar informasi dari Nabi akan terjadi seperti ini, asing, jadi Islam asing, padahal harusnya dengan teknologi mudah umat Islam itu jadi pintar.
Tadi itu banyaknya pena, tulisan itu gampang. Sekarang tulisan itu bisa disuarakan, ya, suara bisa ditulis semua. Ngomong aja kita ngomong langsung nulis bisa, ya nggak? Nah, ya, oke ya. Di sini ada mukjizat yang lain, ala wahya al-muta'alliqa birrihalihinna alladziina yarkabuna sayyarat. Apa yang berhubungan birijalihinna, yang mana ini yang laki-lakinya, yang sementara ini difokuskan kan yang perempuannya, perempuan pakai baju nggak pakai baju. Nah, Pak Syarbani memfokuskan ke yang laki-lakinya, mereka yarkabuna sayyarat, mereka naik mobil-mobil yang zuruna ala abwabil masajid, kemudian turun di depan masjid. Wala amrullah innaha lanubuwwa shadiqah nusyahiduha kulla yaumil jum'ah. Kata Syarbani, ini udah kita saksikan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Hinama tatajamma sayyarat amamal masjid, ketika mobil itu memenuhi pintu masjid. Jadi kalau hari Jumat itu mobil itu di sekitar masjid banyak sekali bingung parkirnya. Ya. Nah, baik. Minta perpanjangan waktu 10 menit ya. Nusyahiduha kulla yaumil jumu'ah nama tatajamma sayyarat amamal masajid hatta la yakaj at-tariqu ala rihabihi yadhiqu biha. Sampai jalan-jalan udah nggak cukup, bingung parkir. Ya enggak? Nah, jalan yang luas itu jadi sempit. Parkir yang luas itu jadi sempit karena banyak mobil. Nah, kalau hari Jumat. Nah, ya, atau hari raya. Ya. Yanzilu minha rijalun yahduru sholatal Jum'ah, laki-lakinya turun untuk sholat Jumat. Karena rata-rata kaum muslim itu kalau sholat Jumat oke masih alhamdulillah. Baik. Wa jumhuruhum la yusalluna sholawat al-khamis. Tapi mayoritas mereka yang tadi memenuhi masjid di depan pintu masjid hari Jumat itu enggak sholat 5 waktu di masjid. Ya. Ya enggak? Iyalah, dari dulu sebelum komik. Sebelum Covid aja kan, kalau sholat Jumat ya penuh. Kalau sholat subuh, zuhur, asar ya gitulah. Nah, ya di sini au alal aqall la yusalluna fil masjid. Mereka enggak sholat di masjid selain Jumat. Faka'annahum qana'u minas sholawat bi sholatil jumu'ah. Mereka itu hanya seolah mereka itu puas kalau udah sholat Jumat itu udah cukup. Gitu. Walidzalika yatakassaru yaumul jumu'ah, makanya ngumpulnya kalau hari Jumat, banyak kalau hari Jumat. Wa yanziluna bi sayyaratihim amamal masajid, mereka turun dengan mobil-mobil mereka di depan masjid-masjid. Fala tadhar samaratus shalah alaihim, semangat sholatnya tidak nampak akhirnya. Ya. Nah, wa fi muamalatihim li azwajihim wa banatihim, juga nampak akhirnya apa? Mereka dalam bermuamalah menjaga keluarganya, istri anaknya juga ya gitu aja. Ya seminggu sekali, atau nggak usah lah pakai hijab begitu, yang penting banyak uang aja. ya bahkan senang kalau anaknya ditonton orang nggak pakai atau pakai baju mini, yang penting cantik gitu ya, banyak yang suka, banyak duitnya juga. Nah, wa fi muamalatihim ya fahum bihaq nisa'uhum kasyatariyah. Ya dari sini jadi kualitasnya menurun, perhatiannya jadi apa? Ya istrinya nggak diurus, anak perempuannya nggak diurus, dalam tanda kutip itu tidak diajarkan agama. Akhirnya penampilannya seperti itu karena efek cuma 1 minggu sekali ke masjid, padahal mereka punya barang mewah. Nah, seperti itu. Kemudian wasama dhahira ukhra yantabiq ala al-hadis tamamul intibaq ala wahya allati naraha tasyi'al janaiz ala sayyarat fil awana al-akhirah fi hadzal asr yarkabuha aqwamun la khalaqa lahum minal musirin wal mutrafin at-tarikin lis-shalah hatta idza waqafat as-sayyara allati tahmilul janazah wa udkhilat al-masjida lis-shalah 'alaiha maka saulaikal mutrafun amama al-masjid fi sayyaratim. Ini ada fakta yang menguatkan lagi. Ketika apa? Ketika jenazah dimasukkan ke ke masjid. Jadi ketika mereka mengiringi jenazah ke masjid, itu orang-orang yang ngiringi pakai mobil itu ya malah nggak sholat gitu. Yang sholat malah dikit aja. Nanti kalau udah selesai sholat baru ikut lagi, seperti itu. Nah,
Jadi ngiringin aja, tapi pas sholat jenazahnya enggak. Kenapa? Karena ya satu, apa sholat jenazah kayak ya samping sunnah juga mungkin kan pikirannya nggak apa-apa, nggak bisa juga, betul juga sih. Cuma kan intinya terjadilah. Jadi mereka itu dengan mobil mereka itu cuma sampai depan pintu masjid dengan mobil mewah tersebut. Itu kan yanzilun rijaluhum yarkabuna mada asbah ar-rihal yanziluna ala aqabi al-masjid. Itu yang mau beliau terangkan. Nah, itu yang beliau mau terangkan. Jadi, ini satu kunci kalau kita membaca hadis-hadis akhir zaman, ini bagus ya. Dan ini memang harus yang kita gunakan hadzal wajhul ladzi fi ta'wil hadzal hadis ini. Ini takwil hadis ini menurut saya. Penafsirannya, syaratnya ini menurut saya. Fa in asabtu fa minallah, kalau saya benar itu dari Allah, wa in akhtatu fa min nafsi, kalau saya salah itu dari saya. Jadi contohnya hadis apa namanya, ciri-ciri kiamat akan ditaklukkan Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis ditaklukkan sudah zaman Umar bin Khattab. Berarti sudah terjadi dan akan ditaklukkan kembali. Jadi pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Jadi nggak bisa disalahkan 100% yang mengatakan penaklukan Baitul Maqdis adalah di zaman Umar bin Khattab. Memang itu ciri kiamat. Tapi ada ciri kiamat yang lebih dekat lagi nanti ketika di zaman kaum muslimin. Namanya karena pernah di zaman Turki Utsmani waktu itu selesai juga. Salahuddin selesai juga. Zaman kita belum selesai. Siapa lagi yang mau bangkit? Ya. Nah, ini tapi tetap akan kembali lagi ke tangan kaum muslimin. Kenapa? Nas-nasnya jelas karena nanti termasuk kota itu adalah kota yang akan menjadi markas Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi bersama kaum muslimin. Makanya Dajjal nanti fokusnya juga memerangi kaum muslimin di Baitul Maqdis. Nah, ya, seperti itu. Nah, nanti ada kejayaan Islam sebelum Imam Mahdi, ya mungkin kalau kejayaan total tidak, tapi tetap akan ada mukadimahnya, akan ada mukadimahnya, akan ada awalannya. Karena tentunya yang akan mendukung orang baik juga. Tidak mungkin pendukungnya nggak mempersiapkan. Salah satu persiapannya jangan buta kenyataan, jangan polos-polos saja. Nah, harus tahu kenapa? Ya itu tadi dengan majunya teknologi ditipu kaum muslimin. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kenapa? Karena teknologi tiap hari itu disuguhin seolah-olah fakta, padahal hoax. Kenapa? Karena teknologi. Makanya sekarang, mohon maaf, yang pegang teknologi, yang menguasai IT itu yang pengaruhi otak manusia. Nah, makanya di sini yang pandai-pandai IT harus PR-nya besar sekali. Karena ya itu termasuk nanti Dajjal, konsep kekufuran semua agama sama akan diakui. Kenapa? Karena mau di bidang olahraga, mau di bidang seni, mau di bidang apa, semuanya nggak apa-apa, semuanya sponsoran mau apa, mau sponsor yang halal yang haram, satu aja, yang penting kita senang bareng. Ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita polos-polos saja itu, ini gara-gara teknologi kaum muslimin jadi buta juga akidahnya. Jadi kenapa? Karena saking banyaknya ajakan-ajakan setiap hari lewat seperti itu, ditakut-takuti juga oleh yang dia dengar dia tiap hari, akhirnya ketakutan kaum muslimin. Akhirnya bercita-cita, mimpi aja takut dosa, mimpi mengembalikan kejayaan Islam aja takut dosa, saking sudah rasa cinta dunia takut matinya udah menyatu. Ya, udah menyatu. Nah, jadi Anda rasa itu isyarat-isyarat ya. Jadi intinya kalau menurut Ana, kalau salah ya istighfar ya, astagfirullah. Jadi kita tuh sudah di zamannya. Sekarang teknologi itu sudah menjadi, kalau bahasa kasarnya, Tuhan bahkan. Satu peradaban menuhankan teknologi, saintek. Ya enggak? Pokoknya ada sainnya, ada penelitiannya, ada ahlinya, baru saya percaya katanya. Kalau yang ngomong Rasulullah, kalau yang ngomong Allah, nanti dulu, belum ada jurnalnya. Padahal si jurnal siapa reviewernya, siapa yang
menentukan kelayakan ini bisa terbit atau nggak terbit. Kalau nggak cocok, di take down aja. Ini di take down ya. Atau nggak bisa terbit di jurnal atau di mana? Ya tergantung siapa. Nah, jadi intinya bukan berarti teknologi itu negatif 100%. Bahkan dengan teknologi itu harusnya kita sadar bahwa kita nanti masuk surga itu teknologi semua. Maksudnya apa? Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hebat. Antum sekarang kan kalau sakit paling pol berobat supaya nggak mati. Ya nggak? Kalau di surga nanti ada satu kenyataan, antum bisa nggak sakit selamanya. Padahal banyak makan. Di surga itu kerjanya makan dan kawin. Antum kalau banyakkan kawin mati cepat. Kebanyakan makan mati cepat. Bisa gendut katanya, bisa banyak penyakitnya, harus berobat. Makanya dibatasi nikah 4 aja. Nah, kalau kuliah ya mungkin tidak mati-mati tetap akan tua, selesai. Tapi hebatnya nanti di sana kita masuk alam baru, ya nggak panas nggak dingin. Kerjanya cuma apa? Makan nikah, makan nikah, makan nikah. Di dunia cuma berhayal ingin dapat yang bening begini, yang perempuan ingin dapat yang ganteng begini, cuma dalam harapan. Kalau di akhirat kenyataan. Tapi harus apa? Harus kita lewati dulu itu. Jangan sampai kita tenggelam sama teknologi, akhirnya jadi kita ateis, nggak percaya sama Allah. Kenapa? Saya ke langit, there is no God. Rusia dulu pernah kan? Ke atas, nggak ada Tuhan. Persis itu ajaran Ya'juj Ma'juj. Nanti dia menolak Tuhan di atas, nggak ada Tuhan. Penguasa adalah yang kuat. Itu ya, itu kita bahas. Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Mirip-mirip itu. Jadi intinya itu sudah terjadi. Nah, sekarang sikap kita bagaimana manfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan. Ya sekarang ini kenapa mohon maaf banyak orang sadar. Sebagian justru banyak pakai jilbab sekarang, ketika sebagian malah nggak pakai jilbab karena teknologi juga. Dikasih satu hadis hatinya terbuka. Oh katanya nggak boleh, harus nutup aurat, langsung diamalin. Oh katanya yang laki-laki harus rajin sholat. Oh nggak boleh bermaksiat. Akhirnya berhenti dia maksiat. Kenapa? Karena ada cuma baca satu ayat atau satu hadis, tapi hatinya bersih. Nanti ada udah hafal kitab kuning, lotok, nahu sorok, ya, udah jago ikrab semua, udah ada dalilnya, diputar-putar sama dia. Apa namanya? Dijilbabkan kebiasaan Arab aja. Katanya. Iya. Yang penting udah nutupin gitu. Artinya yang dijilbabin. Iya gitu. Jadi itu walaupun pandai ikrab, pandai mantek, ya hafal dia yang kotok, ya alfiyah. Nah, jadi terkadang sudah paham, nah itu kalau intinya kesucian jiwa juga. Tapi antum mau suci jiwa kalau nggak belajar susah juga, tetap harus belajar. Yang masalah juga tetap baru belajar, dapat satu dalil, belum baca dalil yang lain langsung akhlaknya nggak bagus, sesat dan wah itu salah juga, perlu pembinaan kembali. Intinya jangan berhenti menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Insya Allah teman-teman bisa lebih paham, sudah dengar isyarat-isyaratnya. Ana yakin yang menyampaikan itu hanya menyampaikan, yang dengar bisa lebih menangkap dan bisa lebih paham. Insya Allah itu kata Nabi. Rubaham min fiqhin ilaman huwa afqah. Ada orang yang bawa fikih, bawa hadis, bawa dalil, yang dengarkan lebih paham karena dia lebih konsentrasi, mungkin rajin sholawat, rajin sedekah, bertauhid, akhirnya Allah berikan kemanfaatan sehingga dia bisa kembangkan hadis itu dalam tatanan kenyataan, terus bisa bersikap, bisa memberikan manfaat untuk bagaimana kita bisa selamat bareng. Gitu ya. Nah, rasa cukup, isyarat sudah kita lempar. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Barakallahu fiikum. Nah. Langsung baca kalau iya, baca aja kalau ada ya. Langsung ya. Bisa mas, bisa dulu diginikan. Ini yang umum dulu atau yang Marah aja? Yang air sama? Iya, enggak apa-apa. Semua. Oke.
Oke, saudara-saudara sekalian, barusan kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Hendy. Mungkin sekarang waktunya untuk ke tanya jawab. Pertanyaan pertama, ini ada jamaah bertanya, apakah boleh anak perempuan pergi dari rumah jika diusir oleh orang tua? Jika kita sebagai anak tidak sanggup lagi menahan untuk dipukul dan andai kata suatu hari nanti disuruh untuk pergi lagi. Terus jadi ada anak boleh nggak keluar pergi dari rumah karena dia takut dipukul dan capek dengan disuruh-suruh keluar rumah terus. Oke. Ini pertanyaan dari Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh nggak kita kabur dari rumah kalau kita merasa sempit karena disakiti sama siapa? Orang tua. Akhi barakallahu fiik, akhi atau ukhti nggak tahu ya. Nah, yang pasti kita boleh harus taat sama orang tua, itu yang pertama. Harus taat sama orang tua kalau yang diperintahkan itu baik, itu yang pertama, itu rumus yang pertama. Tapi kalau mereka memerintahkan atau memaksakan atau bersikap yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita taat. Nah, seandainya kita masih bisa sabar atas kesalahan dan kekurangan mereka, lebih bagus. Tapi boleh nggak kita menghindari kekerasan mereka? Boleh. Nah, tapi masalahnya gini, Anda kabur dari rumah gara-gara nggak mencuci piring, atau gara-gara nggak taat sama orang tua dalam kebaikan, itu ya tidak boleh kalau begitu. Itu orang tua nyuruh baik, contohnya anak ini di rumah disuruh sholat, tapi karena dia itu tersinggung, ya akhirnya kabur dari rumah daripada disuruh sholat. Nah, ini Anda kabur, satu, durhaka kepada orang tua, dua, melanggar perintah agama itu sendiri. Nah, itu semuanya sebenarnya perintah agama, taat sama orang tua, kemudian taat sama orang tua, sholat, ya itu perintah agama. Cuma seandainya kenyataannya ketika anak ini sudah akhlaknya bagus, ya, dia ingin menegakkan dan mengamalkan syariat, tapi nggak cocok sama orang tuanya, akhirnya dimarah-marahin atau diusir. Ya boleh saja keluar, tapi Anda buktikan Anda akan keluar untuk ngasih yang baik, karena biasanya sekeras-kerasnya orang kalau kita baikin itu berubah. Makanya kita coba dulu. Masalahnya kita sekarang udah nyerah, ya. Melihat orang benci sama kita anggap benci sampai hari kiamat, padahal kita belum memberikan hadiah kepada dia, belum memberikan upaya-upaya kebaikan kepada dia. Jadi itu ya, kalau memang kenyataannya jelas orang tuanya salah, mukul itu gara-gara yang salah, ya boleh kita keluar dari rumah supaya kita nggak terkena bahayanya atau mudaratnya. Cuma dipikirkan, apakah keluarnya malahan nanti kita lebih parah, anak perempuan keluar rumah, akhirnya nggak ada tempat tinggal, mau tinggal di mana, akhirnya tambah besar mudaratnya. Lebih baik ya sabar saja di rumah. Terus hubungi orang-orang yang baik di sekitar Anda, yang bisa membantu Anda menyelesaikan masalah. Jangan sendirian. Nah, seperti itu. Nanti minimal mungkin bisa memberikan solusi, ya. Mungkin sekedar dengan ide, nanti ada yang mungkin dengan selain ide, lebih dari itu. Intinya kaum muslimin itu harus seperti satu tubuh, ya, saling menasihati, saling menguatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, wallahu a'lam. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan kurban dari Asifah Tangerang.
Fulana berkurban di kampungnya, tapi qadar Allah tidak bisa pulang kampung karena PPKM. Apakah gugur sunnah untuk melihat hewan kurbannya yang sudah disembelih? Dan apakah perlu dengan video call untuk mendapatkan sunnah tersebut? Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kayaknya itu udah dijawab, tapi nggak apa-apa, biar mungkin yang lain dapat manfaatnya. Nah, baik. Nah, jadi kalau kita niat kurban di kampung tapi nggak bisa pulang karena kita bukan orang Cina, enggak sih, nanti atau bukan tenaga ahli, katanya kan kalau ahli dari Cina boleh katanya, karena ahli, ya nggak? Boleh masuk kan? Yang penting sehat, walaupun pas dites ada yang positif juga. Nah, baik, ala kuliah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, intinya seandainya kita nggak bisa pulang nih, kambingnya udah di kampung, gimana? Apakah gugur kewajiban kita karena nggak bisa melihat kambingnya disembelih? Barakallahu fiik, seperti sudah pernah kita jelaskan ya. Jadi boleh kita mewakilkan kurban. Yang penting kita transfer uang ya. Kalau sekarang itu teknologi juga transfer ya. Nah, yang penting orang yang dititipi itu amanah, itu saja. Amanah, bisa nyembelihnya baca bismillah ya, kemudian nanti bisa membagi-bagikan dengan baik. Intinya orang amanah lah, walaupun kita nggak melihat kambingnya nggak apa. Kita mau kurban untuk orang Palestina, kurban untuk orang Palestina atau untuk orang Afrika, beli aja dari sekarang. Mereka nanti panitia di sana, itu boleh. Kayak sekarang orang naik haji itu nyembelih sendiri susah. Zaman Nabi, iya, Nabi nyembelih sendiri. Ya, Nabi itu pernah nyembelih 100 ekor unta, 63-nya Nabi sendiri yang nyembelih. Tapi ditusuk, kalau unta itu ditusuk nahar. Itu kata para ulama, Ibnu Qayyim, isyarat umur Nabi selesai 63 tahun. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Baik, ya perempuan boleh nggak nyembelih sendiri, boleh, tapi tetap saja dianjurkan laki-laki. Nah, tapi kalau seandainya terpaksa nih, perempuan nyembelih boleh nggak? Nggak terpaksa pun boleh, kata ulama ya. Nah, ya, jadi apakah harus ngelihat? Enggak harus ngelihat. Ya, kita di sini kurbannya di negeri seberang boleh-boleh saja. Nah, ya, apakah harus pakai video? Ya, kalau mau video call ya boleh, itu karena teknologi tadi. Ya, nanti yang nyembut nama Anda, kan itu kurban Anda ya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma udhiyah fulanah bintu fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Anda melihat. Tidak apa-apa kalau memang mau video call. Tapi nggak pakai itu pun sudah, insya Allah sampai pahalanya dan diterima dan tidak ada masalah. Jadi bukan syaratnya harus melihat ya kurban itu. Nah, barakallahu fiik. Oke. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan mengenai dari Subahah dari Madura. Jamaah bertanya mengenai hadis yang disebutkan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Pertanyaannya adalah, apakah pahala ini didapatkan hanya bagi yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid? Bagaimana dengan wanita yang dia sholat subuhnya di rumah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, setelah hadis tentang keutamaan berzikir setelah sholat jamaah sampai matahari meninggi, kemudian sholat 2 rakaat. Hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan hukumnya ya, ulama-ulama hadis mutaqaddimin melemahkan hadis ini, tetapi sebagian ulama menghasankan ya, sebagian ulama menghasankan hadis ini. Jadi ya, yang ada yang jelas-jelas sahih itu Nabi memang dan para sahabat kalau habis sholat subuh memang berzikir sampai matahari terbit. Nah, tetapi nggak ada untuk anjuran atau keutamaan habis itu sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umroh itu dalam syarat ini bermasalah, sehingga ulama melemahkan hadis tersebut. Tapi termasuk ulama yang sekarang yang modern sudah meninggal, Al-Albani rahimahullah taala,
dan yang lainnya menghasankan hadis tersebut. Nah, jadi akhirnya ada yang mengamalkan hadis tersebut, kita nggak usah marah-marah ya, biasa. Tidak pendapat dalam beramal selama masih dilandasi oleh landasan-landasan ilmiah, kita harus lapang dada ya. Nah ya. Nah, terus kalau perempuan sholat di rumah gimana? Dia nggak ke masjid, apa dapat keutamaan itu? Jawabannya fadlullahi wasi'. Karunia Allah itu sangat sangat luas. Karena asalnya justru memang perempuan bagusnya sholatnya di mana? Di rumahnya. Ya, bagusnya di rumahnya itu secara asal. Walaupun mungkin kalau nanti lagi haji dan umroh sekarang contohnya, karena dia kan cuma seumur hidup sekali ke Masjidil Haram, ya nggak apa-apa ke Masjidil Haram sholat di sana, karena nggak ke situ-situ lagi. Nah, walaupun seandainya nanti tetap sholat di rumah ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tawafnya memang harus di Masjidil Haram ya, nggak boleh tawaf di asrama haji. Ya, otomatis kan sholatnya di Masjidil Haram. Ada sholat 2 rakaat habis tawaf itu kan. Nah, itu yang harus dilakukan di masjid, jangan di hotel. Perempuan kan abdulnya di rumah. Akhirnya enggak ini karena memang dianjurkannya di masjid. Nah, ya itu jawabannya. Tapi kalau kita sih Anda berzikir habis sholat, ingin mengharapkan pahala itu boleh karena ada hadisnya. Tapi kalau istri-istri Nabi, dia di rumah, Nabi ketika pulang dari masjid lihat istrinya masih zikir pakai kerikil. Ya, tidak apa-apa, zikir pakai kerikil tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu antum zikir pakai kerikil sama-sama antum batasi harus segitu jumlahnya tanpa landasan. Nah, tapi kalau hanya untuk membantu antum supaya ingat, itu ulama membolehkan. Boleh pakai ini lebih bagus. Tasbih. Ini tangan. Pakai tasbih ya boleh kalau memang itu untuk mengingat, dan jangan itu karena Nabi pernah melihat salah seorang istrinya berzikir pakai batu tersebut untuk mengingat jumlahnya udah berapa. Kemudian Nabi ajarin subhanallah bihamdi hadada khalqi wa hadada nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimati, itu yang 3 kali diucapkan setiap pagi. Nah, silakan berharap sama Allah, karunia Allah sangat sangat luas. Barakallahu fi, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan di jemaah tadi, anak pengen tanya. Jemaah dulu atau dulu? Jemaah dulu lah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi ada jamaah, dia dari enggak ada tempat, enggak ada domisili. Dia bertanya, neneknya suka ikut kajian di dekat rumahnya, tapi kajiannya itu menceramahkan tentang kebidahan gitu Ustaz. Dia bertanya apa hukumnya anaknya melarang neneknya ikut kajian, dan bagaimana ketika hukumnya ketika neneknya ikut kajian di situ yang memang daerah situ katanya belum mengenal sunnah dan belum paham sama sunnah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau neneknya, bukan nenek saja ya, semuanya. Kalau seandainya dia hadir di majelis ilmu yang di situ diajarkan sesuatu kesalahan, entah itu bid'ah atau yang lainnya. Kalau betul-betul murni kesalahan, ya, entah itu bid'ah dan yang lainnya, maka kita larang. Itu asalnya. Tetapi kalau seandainya di situ diajarkan kebaikan-kebaikan, ada kelirunya, kalau bisa diingatkan. Yang ini nggak usah, tapi kalau yang contohnya di situ menjelaskan tentang konsep gotong royong, berbuat baik, kebaikannya ya jangan dilarang yang baiknya. Ya. Nah, jadi semuanya pasti. Tapi kalau seandainya orang yang nggak bisa membedakan karena nenek juga ya, orang nggak bisa menganalisa, takutnya terpengaruh, ya nggak apa-apa, dilarang dengan cara yang halus. Tapi ketika Anda melarang harus yakin itu, jangan malahan kita nanti ngelarang malah bingung, akhirnya lo gimana gitu. Makanya harus dijelaskan apa sih kesalahannya, terus dijelaskan konsepnya. Soal sekedar dilarang
Nanti kalau dia bertanya lagi kita nggak bisa jelaskan, itu juga akhirnya kita mau menyelamatkan orang, membuat orang bertanya-tanya lebih banyak. Nah, tapi secara asal kalau memang jelas di situ mengajarkan sesuatu yang dilarang, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, ya kita boleh melarangnya. Tapi kan tetap saja Anda itu lebih kecil. Nenek udah tua, orang tua. Hendaknya sikap kita tetap sikap anak kecil, sikap apa? Anaknya, cucunya harus baik, harus apa? Hikmah. Itu konsepnya. Ya, Nabi saja selama berapa? 13 tahun ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang bengis dan kafir. Ya, Nabi SAW tetap tunjukkan akhlak yang mulia. Ini hanya saudara kita. Jadi tidak setiap orang yang melakukan kebidahan itu pasti ahli bidah. Bisa jadi dia hanya sekadar memang belum tahu, dan orang awam kita juga masih harus banyak belajar. Ya, seperti itu. Tapi semangat untuk saling mengingatkan, mau sama nenek kita, teman kita, ya memang harus, termasuk saling menasehati. Makanya apa sih tadi kesalahannya kira-kira apa? Kalau itu contohnya di sini gara-gara ada kunut subuhnya, akhirnya nggak boleh lagi di situ. Gara-gara ustadz yang ngasih pengajiannya kunut subuh, gara-gara itu saja nggak boleh. Kalau saya apa namanya jangan, karena itu masalah apa namanya khilaf yang muktabar. Tapi intinya silahkan nasihati, silahkan larang kalau jelas-jelas itu kemungkaran. Tapi ingat jangan sampai melarangnya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar, akhirnya nggak suka sama yang sunnah, ya, nggak suka sama ajaran Nabi yang hakikat. Nah, gara-gara kita melarangnya kurang profesional. Makanya ada fikihnya juga, fikih amar ma'ruf nahi. Nah, barakallahu. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Silvi, Sulawesi Selatan. Apa hukumnya menjenguk teman karena omanya meninggal atau neneknya meninggal, tapi teman itu agamanya non-Islam, kafir Ustaz. Apa hukumnya berbelasungkawa ke temannya itu yang kafir itu Ustaz, yang non-Muslim itu Ustaz? Baik. Itu juga udah dijawab, nggak apa-apa ya. Itu apa namanya? Nggak apa-apa ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi para ulama membolehkan kalau kita takziah belasungkawa kepada orang yang meninggal non-Muslim. Sekedar belasungkawa, sekedar takziah, datang saja apa namanya, tapi tidak dengan syarat tidak memohonkan rahmat dan ampunan bagi yang meninggal tersebut. Nah, karena walaupun bagaimana, walaupun kerabat, walaupun teman, kalau dia bukan umat Islam, tidak boleh kita mendoakan dan merahmatinya. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bantu, kita tolong menolong dalam kemanusiaan. Nah, saling memberi manfaat, dan itu yang harus dilakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kepada semuanya, semua manusia. Itu ya, jadi boleh saja. Yang kata Imam Malik yang nggak boleh itu apa? Kita ngikutin jenazahnya, memandikannya, kan itu sejenis memuliakan gitu. Tetapi tetap juga kata Imam Malik, kalau memang nggak ada lagi yang makamin, nggak ada lagi yang ngurusin jenazahnya, nggak apa-apa. Kita urus jenazah. Kalau memang nggak ada lagi, ya enggak. Karena yang penting dirapikan, dikuburkan, ya dikuburkan. Nah, yang itu ya, yang nggak boleh tadi apa tadi? Mengantar jenazahnya. Ya, memohonkan. Dimakanlah asap di neraka seberat-beratnya ini gimana? Gini, kalau melaknat person itu para ulama melarang melaknat person kecuali sudah ada dalilnya, kayak Fir'aun atau orang yang udah kelewatan, jahatnya kelewatan. Kan nanti juga ada orang non-Islam, orang kafir baik, bahkan lebih baik daripada umat Islam dalam sisi kemanusiaan. Contohnya, Abu Thalib itu orang kafir. Dia membela Islam. Ya, nah orang munafik Islam
malah menjelekan Nabi Muhammad. Ya, barakallahu. Habis satu pertanyaan. Ya, barakallahu. Oke. Sebenarnya ada satu lagi, akikah. Iya, Anda. 40 hari itu apa? Ini ada lagi pertanyaan Ustaz, mungkin jawab singkat aja. Apa hukumnya akikah melewati 7 hari? Misal ini apa akikah dilakukan pada hari ke-40 atau lebih gitu. Apa hukumnya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jadi yang di akikah itu yang pertama sunnah ya, bukan wajib. Hendak akikah itu tidak apa-apa. Baik. Disunahkan hari ke-7, kata Bunda Aisyah, kalau nggak bisa hari 14, kalau nggak bisa hari ke-21. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan pokoknya di hari setelah hari ke-7 di hari apapun boleh. Setelah tua pun boleh, setelah dewasa. Ya, kita mengakikahi diri sendiri pun boleh. Sebagian ulama bolehkan. Jadi setelah kita dewasa punya uang bisa beli kambing, silahkan mengakikahi diri sendiri. Enggak apa-apa. Nah, barakallahu. Baik. Mungkin itu semua pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah dan sudah dijawab oleh Ustadz Henry. Dan pada malam ini kita tiba pada penghujung acara, dan kajian ini insya Allah bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian di luar sana, dan kita masih ada kajian-kajian lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya buat teman-teman bisa mengikuti di jadwal yang akan disampaikan berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.